Assalamualaikum, halo mahasiswa yang akan sidang skripsi ya. Ibu akan kasih tips ya, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa saat sidang skripsi. Yang pertama adalah mahasiswa tidak menguasai materi yang akan dipresentasikan ya. Tidak dihafal, tidak dimengerti, masih membaca pada saat slide itu ditunjukkan. Mestinya pada saat itu ditunjukkan ya, kalian menghadap kepada dosen penguji. Kalian menjelaskannya sambil tadi ya, kalian melihat dosen penguji, bukan melihat slide atau apalagi melihat contekan gitu ya. Artinya kalian itu belum menguasai. Kadang-kadang ada yang lucu, nyebutin judul skripsi aja masih baca gitu ya, padahal itu judul skripsinya ya. Jadi pada saat kalian presentasi, kalian harus salam kepada panitia sidang, dosen penguji ya, memperkenalkan diri dan judul skripsi, dan pada saat slide pertama latar belakang kalian sebutkan alasan kenapa kalian memilih judul tersebut. Kalau bisa ada tabel riset gapnya, celah penelitian dari penelitian yang lama ya. Nah, kemudian baru slide yang berikutnya itu rumusan permasalahan ya, harus satu slide dengan tujuan dan manfaat. Kalau misal rumusan permasalahan ada dua, berarti tujuannya itu juga dua gitu. Nanti juga pas kesimpulan juga sama dua juga ya. Nah, kalian hanya menyebutkan rumusan permasalahan saja, tidak usah kalian jelaskan lagi tujuan dan manfaat, karena sudah kalian munculkan dalam satu slide. Kemudian slide berikutnya juga itu grand theory dan definisi dari variabelnya ya. Jadi kalian mesti hafal itu, jangan kalian baca lagi grand theory apa ya, pengertian dari variabel itu apa ya. Dan slide berikutnya itu metodologi penelitian. Kalian mesti tahu kan, mesti sebutkan berapa objek penelitiannya di mana ya, cara teknik pengambilan datanya, data primer sekunder itu apa ya, kemudian juga jumlah populasi sampelnya gitu ya, pengolahan datanya dengan cara apa gitu. Kalau kuantitatif, dia instrumennya itu berdasarkan indikator grand teorinya apa. Kalau pakai kualitatif, ada berapa informannya, kenapa asal kalian memilih informan tersebut ya. Nah, untuk slide berikutnya itu hasil pembahasan. Kalian menjelaskan gimana tes untuk reliable dari instrumen kalian, data kalian ya. Begitu juga dengan tes-tes berikutnya, misalnya dengan pengolahan dengan SPSS gitu ya. Dan kalian jelaskan pembahasannya itu, hasil penelitian itu dengan indikator instrumen kalian itu apa gitu ya. Nah, kemudian untuk slide berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi kalau rumusan permasalahan itu ada dua jumlahnya dua, berarti kesimpulan juga ada dua. Nah, diingat kalau pakai kuantitatif itu jangan lagi pakai tulisan variabel X, Y. Langsung sebutkan variabel apa, misalnya variabel disiplin itu hasilnya berpengaruh signifikan. Jangan lupa kalau kuantitatif pakai signifikan. Kalau kualitatif nggak perlu pakai signifikan ya. Kalau kuantitatif dia mesti ada signifikan, artinya signifikan itu hasil itu bisa digeneralisasi ke populasi yang sampel tadi atau bisa mewakili. Nah, itu ya. Dan juga saran itu mestinya harus ada impactnya apa gitu ya. Nah, jadi itu. Terus kesalahan yang kedua adalah mahasiswa itu metode penulisannya ya. Kadang-kadang mereka nggak baca lagi buku pedoman skripsinya gitu ya, mulai dari abstrak, awal paragraf 4 ketukan gitu ya, kemudian juga daftar isinya gitu ya, penomorannya itu, dan juga footnote. Nah, kalau misalnya kalian di syariah itu, kalau dia itu ayat-ayat, footnote-nya itu
kan sudah ada ayat dan arti. Nah, footnote-nya itu atau catatan kakinya itu harus tafsirnya gitu. Jangan kalian nggak disebut tafsir apa gitu ya. Nah, kemudian juga kerangka berpikir. Kerangka berpikir kalau yang kuantitatif ya harus ada di kerangka berpikir. Tapi kalau untuk yang kualitatif ya nggak perlu pakai kerangka berpikir. Yang adalah kerangka konstruksi. Kerangka konstruksi itu ada di bab 4 gitu ya. Satu lagi yang sering salah itu adalah mengenai gambaran umum penelitian. Gambaran umum penelitian di mana seharusnya itu ada di objek penelitian gitu. Ya. Bukan di bab 4, mestinya dia itu di bab 3 di objek penelitian. Nah, terus kesalahan yang berikutnya adalah kan itu kalau ditanya sama dosen penguji, jangan diam, ya. Kalian mesti jawab. Ya, apa enggak kalian berpikir dulu apa yang mesti jawab, ya. Kemudian baru kalian jawab. Dan kalian juga harus bisa mempertahankan apa yang kalian sudah jawab, ya. Tapi kalau memang sudah salah ya kalian mesti mengakui. Tapi karena juga harus ada pertahanan, ya. Karena itu adalah salah satu penilaian. Dan yang terakhir adalah kalau kalian disuruh ada yang mau disampaikan ya kalian sampaikanlah, berterima kasih atas perhatian dosen penguji dan panitia, dan juga terima kasih atas masukan dan arahannya gitu ya. Nah itu, dan pada saat dosen itu penguji itu memberikan arahan dan masukan, kalian catat gitu ya, catat gitu. Dan jangan lupa daftar pustaka itu kalau buku itu kalau bisa jangan lebih dari 5 tahun ya kan, karena boleh 10 tahun tapi lebih bagus 5 tahun. Jadi kalau misalnya dicari buku yang update-nya ya, dan juga artikel itu jangan lebih dari 3 tahun. Nah, jadi itu saja tips-tips kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat sidang skripsi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Satu lagi, kalian harus buat ya batasan-batasan. Misal dosen penguji itu nanya halaman bab 2 apa. Jadi kalian itu sudah dibatasi semua ya, pakai yang warna kertas warna-warni itu ya. Nah, jadi itu ya salah satu kesalahan yang suka mahasiswa lakukan, tidak ada ditandai. Mungkin itu saja. Assalamualaikum.